Sering diajarkan bahwa hukum internasional itu berlaku untuk semua negara. Pernahkah kita bertanya, apakah sistem ini sejak awal memang dibuat untuk semua? Ataukah sebenarnya yang terjadi adalah bahwa hukum internasional lahir dari pengalaman dan kepentingan tertentu? Hukum internasional dan duel. Selamat datang di channel Hukum Internasional dan Duel. Tema hari ini, hukum internasional sebagai produk Eropa memahami dinamika sejarah dan kritiknya. Bagian pertama, awal mula dari Eropa. Hukum internasional modern berkembang dari sejarah Eropa, terutama setelah Peace of Westphalia tahun 1648. Peristiwa ini melahirkan konsep penting tentang negara berdaulat, bahwa setiap negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayahnya. Tokoh seperti Hugo Grotius kemudian merumuskan aturan tentang perang dan perdamaian. Namun penting untuk diingat bahwa semua ini terjadi dalam konteks hubungan antar negara-negara di Eropa, bukan dunia secara keseluruhan. Bagian 2. Ketika Eropa bertemu dunia. Masalah mulai muncul ketika negara-negara Eropa melakukan kolonialisasi ke Asia, Afrika, wilayah yang disebut Timur Tengah, dan Amerika Latin. Negara-negara Eropa membawa konsep hukum internasional, tetapi tidak memperlakukan semua pihak secara setara. Menurut Anthony Enge, muncul konsep standard of civilization, artinya hanya negara yang diposisikan beradab menurut standar Eropa yang diakui sebagai bagian dari sistem internasional. Akibatnya, banyak wilayah di luar Eropa tidak diposisikan setara, tidak diakui kedaulatannya, bahkan dijajah dengan alasan untuk membawa peradaban. Bagian 3. Hukum sebagai alat kekuasaan. Di titik ini, hukum internasional tidak
hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat legitimasi. Contohnya, doktrin seperti terra nullius digunakan untuk mengklaim wilayah seolah-olah tidak dimiliki siapapun. Padahal wilayah tersebut jelas sudah dihuni. Menurut B.S. Jim ini, hukum internasional sejak awal terhubung dengan kepentingan ekonomi dan politik global, terutama dalam konteks kolonialisme dan kapitalisme. Bagian 4, kritik dari Twell. Kritik terhadap kondisi ini muncul dalam pendekatan Third World Approaches to International Law atau Twell. Twell mengajak kita untuk melihat hukum internasional secara kritis dengan mengajukan pertanyaan, siapa yang membuat aturan ini? Siapa yang diuntungkan dengan aturan tersebut? Dan siapa yang dirugikan dengan adanya aturan dimaksud? Tokoh seperti Makau Mutua bahkan menunjukkan bahwa narasi hak asasi manusia sering menggambarkan negara berkembang sebagai korban dan negara barat sebagai penyelamat. Bagian 5. Apakah masih relevan hari ini? Walaupun kolonialisme formal sudah berakhir, pengaruhnya tetap masih terasa. Misalnya saja, dalam sistem perdagangan global, kebijakan lembaga seperti World Trade Organization atau WTO, demikian pula hubungan ekonomi internasional seperti yang dijelaskan oleh Marty Koskeniemi. Hukum internasional sering tampak netral, tetapi sebenarnya penuh dengan pilihan politik dan dinamika sejarah dunia. Penutup reflektif. Apakah hukum internasional itu salah? Tidak selalu. Namun penting untuk memahami bahwa
Hukum internasional bukan sistem yang lahir secara netral atau universal sejak awal. Hukum internasional merupakan produk dinamika sejarah negara-negara dan karena itu bisa terbuka untuk dikritik dan diperbaiki. Adik-adik sebagai mahasiswi dan mahasiswa hukum, tugas Anda juga tugas saya, tugas kita bukan hanya memahami aturan, tetapi juga memahami konteks di balik aturan. Referensi singkat silahkan ditelusuri beberapa buku berikut ini. 1. Anthony Enge, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law. 2. B.S. Kimney, 12 Manifesto. 3. Macau Mutua, Savages, Victims, and Saviors. Selanjutnya, Marty Koskeniemi, The Gentle Civilizer of Nations. Terakhir, James Tuogathii, African Regional Trade Agreements as Legal Regimes. Pesan penutup, kalau adik-adik mahasiswi dan mahasiswa ingin mempelajari hukum internasional bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk memahami dunia secara lebih kritis. Mulailah dengan bertanya, siapa yang menyusun aturan global yang kita pelajari hari-hari ini? Terima kasih.